Cinta itu indah bagaikan gunung. Jika dipandang dari kejauhan, ia terlihat cantik dan mengagumkan. Akan tetapi, jika kita mencoba mendaki gunung tersebut, semua keinginan itu menjadi sirna. Ia menjadi menyebalkan, penuh dengan tantangan dan lika-liku. Di bulan September, sebelum pergantian dari musim kemarau ke musim hujan, di bulan September ini cuaca masih bagus dan cerah, sangat disayangkan jika tidak dipakai untuk mendaki gunung. Akan tetapi, saya bingung mau mendaki gunung mana. Terlintas di pikiran mau mendaki ke Gunung Kerinci. Akan tetapi, gak ada teman yang sanggup ikut. Nah, di suatu waktu ada teman saya yang akan mendaki di bulan ini. Sela namanya. Yang waktu dulu pernah ikut pendakian bersama ke Gunung Merbabu. Dia akan mendaki ke Gunung Selamat, Jawa Tengah dengan menggunakan jasa open trip tentunya. Karena waktunya pas, ya udah saya ikut bareng aja. Hehe. Sebelum memulai perjalanan, kita membeli logistik terlebih dahulu. Kita pun sampai di titik kumpul sekitar malam hari. Kita prepare peralatan kita sembari menunggu teman-teman lain yang akan datang juga. Dan sekitar 9 malam, bus pun berangkat. Sekitar pukul 6 pagi, kita sampai juga di base camp Gunung Selamat, Pia Bambangan. Sesampainya di base camp, kita packing ulang peralatan dan logistik yang akan kita bawa nanti. Sekarang jam 6.42. Itu kata siapa itu? Ih. Jam 8.13. Setelah selesai, saya pun sarapan pagi dan memulai aktivitas pendakian. Berarti banyak gitu ya, berarti bakal banyak. Oh iya, Gunung Selamat memiliki jalur pendakian, yaitu jalur Batu Raden, Sawangan, Kaliwadas, Kaligua, Bangbangan, Guci, dan Gunung Malang. Nah, kali ini saya menggunakan via jalur Bambangan. Karena jalur ini pendakiannya sangat bersahabat di antara jalur lainnya. Ada warung di beberapa pos pendakian yang buka dari Sabtu sampai Minggu. Dan jika kalian capek ingin menghemat tenaga, ada ojek sampai ke pos 1. Sebelum pendakian dimulai, seperti biasa kita diberi pemaparan tentang SOP pendakian. Di pos 9 tersebut terpasang rangka plang rambu-rambu bertuliskan dilarang melintas. Artinya jika melewati batas aman tersebut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka itu sudah bukan tanggung jawab base camp lagi. Yang bisa sampai pos Bayangan, ada yang bisa sampai pos 1. Artinya
Yang saya jelasin, naik satu jalur sampai batas aman yang kita tentukan. Terus untuk batas camp maksimal yang kita batasi hanya sampai pos 7 ya. Intinya nggak boleh melebihi pos 7 ke atas, karena 89 sudah masuk batas vegetasi. Jangan mengambil ke kanan ya, pas turun dari puncaknya ini jangan mengambil ke kanan, karena namanya jalur. Intinya pas turun dari puncak ini jangan mengambil ke kanan, jangan terlalu kiri juga, karena sebelahnya jalur itu jurang. Intinya ambil tengah-tengahnya, dan sepanjang jalur dari puncak menuju Pelamangat ada 3 ramburan. Setelah pemaparan selesai, kita lanjut foto bersama, kemudian menunggu antrian menaiki ojek. Ini biru. Ini biru. Sebutan lainnya. Ini juga biru. Kenapa menggunakan jasa ojek? Bukan karena malas ya, tapi untuk sekedar sedikit membantu memajukan ekonomi warga sekitar. Hehe. Setelah menunggu beberapa menit, ojek pun berangkat. Jalanan sangat berdebu karena pendakian kali ini masih di musim kemarau. Nah, di sini kalian pasti kaget melihat saya agak lain, yaitu memakai masker gas. Mungkin beberapa dari kalian terlihat aneh, akan tetapi ini sangat membantu. Belajar dari pengalaman pendakian sebelumnya, saya pernah menggunakan masker bab sama masker biasa. Semuanya tetap tembus karena bercampur dengan keringat dan debu, sampai membuat pengap pada pernapasan. Nah, pada pendakian kali ini saya coba-coba pakai masker gas. Ternyata sangat efektif pada saat pendakian yang penuh dengan debu dan pasir. Meskipun terlihat agak lain, hehe. Sekitar 15 menit perjalanan naik motor, kita pun sampai juga di pos 1 Bayangan. Pendakian dimulai pada saat hampir tengah hari. Panas terik matahari yang tepat di atas kita dan debu yang berterbangan membuat pendakian kali ini sangat menguras tenaga. Bayangkan saja, mendaki pada saat tengah hari membuat tubuh cepat lelah, ditambah rasa haus yang terus-menerus. Untungnya, banyak pohon yang melindungi kita dari paparan terik matahari dan membuat udara terasa agak sejuk. Oke teman-teman, kita sekarang berada di atas pos 1. Atas pos 1 ya? Iya. Sekarang jam 11.23. Dapat dilihat, oh ya belum di setting ya. Nanti kita setting untuk perjalanannya. Dan sekarang cuacanya lumayan cukup cerah, cuman masih di musim kemarau, tanahnya agak berdebu. Jadi kita memaksimalkan untuk memakai masker dan peralatan safety lainnya. Karena kesehatan itu nomor 1. Perjalanan terus berlanjut. Kita mendaki dan terus mendaki. Beberapa kali kita istirahat sembari berbincang bersama kawan lainnya. Permen. Menolak untuk Kenawan? diet asli. Diet permen puding. Kalau enak. Gunung Slamet merupakan sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang berada di Jawa Tengah, Indonesia, dan merupakan gunung tunggal yang terpisah dari pegunungan. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut. Terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Keadaan flora dan fauna di Gunung Slamet menurut Survei Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah, Gunung Slamet sejatinya adalah habitat endemik bagi flora dan fauna seperti elang Jawa, owa Jawa,
anggrek permata, serta kantong semar. Sayangnya, hampir semua flora dan fauna itu semakin sulit ditemui. Bahkan, beberapa di antaranya berstatus hampir punah, salah satunya owa Jawa. Kita berjalan dan terus berjalan, dengan langkah yang tidak tergesa-gesa, sambil sesekali menikmati keindahan alam. Sekarang mendaki sudah 22 menit, 760 langkah, 53 kalori. Hai. Halo. Dek, tak boleh dek. Ajaran aja itu deh itu ada. Kalau mau enggak dari situ merepet. Sekarang mendaki sudah 40 menit, 1078 langkah. Kecepatan jantung masih normal. Tanpa disadari, 1 jam lebih kita mendaki, kita sampai juga di pos 2. Sekarang hiking baru 1 jam, 16 menit. Kita sampai di pos 2. Bareng kita. Capek. Kenapa capek? Tinggal pulang. Gimana mau ke Rinjani ini? Rinjani lebih. Panas-panas gini memang enaknya makan semangka. Sekarang lihat di pos 2. Waktu terus berlalu. Setelah dari pos 2, kita melanjutkan perjalanan. Dari yang tadinya ceria, rasa lelah pun mulai terlihat di wajah kawan-kawan kita. Jadi selamat apa Sumbi? Nggak tahu sih kalau ke atas ya, tapi lebih capek ke Sindoro. Tapi lebih capek. Jai ada di Hello everyone, I'm from USA. Kurang Sunda asli. Mantap. Kecamatan Asgard, capek gak? asli Garut. Apa? Capek gak? Capek banget. Lebih capek mana? Lebih capek mengejar dia sih. Aduh. Aduh.
Perjalanan terus berlanjut. Canda tawa saat pendakian mengiringi di setiap perjalanan. Tentunya dengan kedua kawan kita ini. Jalan deh. Elsa lihat ini seperti apa? Seperti Ada ya guys. apa itu? Nyampe ke pos 3. Mantap. Di puncak. Kita sampai di pos 4. Waktu terus berjalan. Tak terasa sudah sore hari, kita sampai juga di pos 4. Dan di atas pos 4 kita mendirikan tenda, setelah itu istirahat. Oke teman-teman, kita mendaki lumayan cukup lama. Sekarang sekitar jam 5.30. Kita pendakian, mungkin kita enaknya memburu sunset ya kayaknya. Kalau keburu kayak nanti di pos 5. Ayo. Jam 17.12 kita sampai ini. Disinilah kita akan mendirikan tenda, yaitu di pos 5. Awalnya saya ingin menikmati sunset, akan tetapi rencana itu gagal. Dikarenakan saya terlalu lelah dan memutuskan untuk istirahat. Sekarang kita sampai jam 17.52. Warga lokal gitu ya mas. Lokal pride. Ramas. Jadi gak apa-apa di kita angkat lagi. Di tenda kita berbincang sembari makan dan tertawa bersama. Chef siapa namanya? Diinterogasi dulu dong. Udah pakai Eja. Bang, dari mana bang? Ini KW bang. Bang Eja Kawis. Di chef kita. Mantap. Makan guys. Makan bang. Apa nih? Mantap nyo. No. Siap sumpah. Kita hirup dulu guys. Enggak bang, masukkan. Oke, sekarang jam 20.11. Yang tidur kita mendaki summit buat jam 3 ya? Jam 3 pagi summit. Oke. Selamat tidur. Malam semakin dingin. Dikarenakan tubuh saya lelah, saya pun tertidur. Oke teman-teman, sekarang jam 2:30 kita mau melanjutkan untuk summit dan kita apa ya, kita persiapan untuk kita packing gini untuk daypack, kita persiapkan dan kita masak buat yang alat-alat. Gimana? Selalu pasangin. Oh pasangin, oke betul. Setelah bangun, kita bergegas untuk summit ke puncak gunung. Rasa lelah dan kantuk masih menyelimuti tubuh ini. Rasanya ingin tidur kembali. Tapi, salah satu alasan kita pergi ke gunung yaitu bisa menggapai puncaknya. Sangat disayangkan jika kita tidak sampai ke puncak.
Ayo, kita samit. Gimana? Dingin nggak? Biasa. Biasa, bohong. Biasa. Orang Kita berjalan dan terus berjalan, menyusuri di kegelapan malam. Jalan agak menyempit ketika kita berjalan. Debu yang berterbangan kurang terlihat pada malam hari. Jika tidak memakai masker, rasa sesak akibat debu akan lebih berat ketika berjalan. Ditambah angin dingin yang sesekali mengempas debu. Beneran dong. 15 ya? Iya. Baru beberapa menit mendaki, kita sampai juga di pos 6. Karena dari jarak pos 5 sampai pos 6 tidaklah jauh. Ini Korea. Sama yang pedas. Aduh. Di perjalanan, kita melipir ke tempat yang agak terbuka untuk melihat indahnya gemerlap cahaya kota di atas ketinggian gunung. Dan itu sangat indah sekali. Ditambah cahaya bulan yang menyinari kita pada saat pendakian. Oke, kita dulu pemandangan yang bisa kita lihat. Oke banget, sekarang jam 4:03. Debunya lumayan cukup banyak. Keren pemandangannya, sumpah. Bagus banget. Asli. Ya, oke teman-teman, kita sekarang berada di pos 8 ya, pos 8. Sekarang jam 4:54. Sekarang udah batas vegetasi yang di tepi-tepinya. Saya menuju ke puncak, takutnya angin membuat pasir jadi berdebu. Tapi pendakian masih lancar, cuaca masih cerah, dan semoga pendakian ke puncak lancar. Oke. Mentari mulai menyinari Cakrawala. Mentari pagi yang berwarna kuning keemasan, ditambah dengan Gunung Sumbing dan Sindoro, membuat pemandangan dari atas ketinggian sangatlah cantik sekali. Starlight raining over me, like drifting through a memory. Wake up in your crystal sky, we're floating just to feel alive. Starlight raining over me.
Sekitar jam 6 pagi, kita sudah sampai di batas vegetasi antara kawasan hutan dan puncak gunung. Terlihat perbedaan antara hutan dan batuan pasir khas puncak gunung api. Perjalanan menuju puncak cukup sulit dan melelahkan. Jalan yang semakin curam, seiring bertambahnya ketinggian, ditambah panas terik mentari yang seiring meninggi. Saya pun terus berjalan dan terus berjalan. Saya pun istirahat sebentar selagi menikmati keindahan alam. Tinggal sedikit lagi. Tinggal beberapa meter melangkah, kita akan sampai di puncak Gunung Selamet. Akhirnya kita sudah sampai di puncak Gunung Selamet. Mantap. Oke, akhirnya kita sudah sampai di puncak Gunung Selamet. Yo. Rasa haru dan bangga menyelimuti diri ini. Ketika berada di puncak gunung, rasa lelah seakan menghilang, ditelan oleh senyuman bahagia. Mas, akhirnya sudah sampai. Akhirnya kita Sampai di puncak. Alhamdulillah. Dengan selamat. Alhamdulillah. Pemandangannya. Terus dulu. Yuk, udah nyampe. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the
Secara tak sadar, petualangan itu akan membuang rasa egoisme, rasa gengsi, dan mengajarkan kita hidup apa adanya. Meskipun sudah berada di atas, setidaknya sempatkan waktu untuk menengok ke bawah. Karena bagaimanapun juga, tak dapat dipungkiri bahwa hidup semua dimulai dari bawah. Bukan tentang kesombongan, tapi tentang arti sebuah proses yang tidak mudah untuk bisa mencapai puncaknya. Kita nge-record. Dek, namanya siapa? Umur ya? Wih, keren. Gimana tentang selamat? Satu kali. Mantap. Wih, damai puncak. Sip. Selamat apa Sindoro? Selamat sih. Selamat. Kenapa selamat? Lebih enak. Oh, lebih enaknya gimana? Mantap sih. Kalau dilihat dari tracknya kayak Cikuray. Oh, Kalau si Doro tuh gagang gini. Wah, gak ada obat sih. Tangganya edan banget. kalau raung kapan raung? 1, 2, 3. Kalau ada rezeki. Oh iya, siap. Siap. Video. Setelah selebrasi dan foto-foto di puncak gunung, kami pun memutuskan untuk turun. Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan takut melangkah. Semakin banyak kita menjelajah, semakin kita tahu arti sebuah perjalanan. Mengutip kata-kata Sohoki, dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahi dan jangan takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Saya Angga Surya Permana, sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Pendaki hampa Indonesia. Mantap. When I ruled the world.